baru terbentuk langsung penempatan di Banjarbaru. Pertama Tinggi sampai wayah ini. Tinggi. Berarti jurang tuh lama juga nih. Anu datunya. Lama di mana, Bo? Yang sekarang jadi Rumah Sakit Bayangkara. Nah, itu yang dibangun Rumah Sakit Bayangkara itu. Nah, terus pindah ke kantor baru, dibikinkan kantor baru yang sekarang ditempati. Wah, luar biasa nih berarti si Deni. Jadi dalam polisi itu ada banyak bagian-bagian. Apa tuh? Ada satuan, ada bak, ada sat, ada si. Nah, jadi kalau yang opsional itu kayak Satreskrim, Satres Narkoba. Nah, itu yang berhubungan langsung, Satlantas berhubungan langsung dengan masyarakat. Masyarakat. Kalau kami ini si prop ada bak, ada si. Kalau bak nih staf, bubuan staf. Kalau sini kayak si propam, siwas, apa tuh pengawasan. Pengawasannya kemana? Ke pengawasan terhadap anggota kepolisian. Berarti pian ini pengawasannya kepada bubuan anggota-anggota. Kepada anggota-anggota. Jadi ibaratkannya polisi ini mengawasi masyarakat, kalau kami ini propam mengawasi polisi. Nah, di Propam Mabes Polri itu membuat pengaduan cepat Propam Polri. Jadi pian tinggal men-scan, lapor, beres. Cuman ya tadi identitas pelapor harus jelas, kronologi lengkap kejadian kayak apa harus jelas, bukti pendukungnya berupa dokumentasinya. Jadi kalau ada itu semua lengkap, pian scan, kena masuk ke login, mengisi data apa segala macam, langsung klik, nanti laporan langsung sampai ke Mabes. Mabes Polri. Langsung Mabes Polri yang menangani. Mawarung, oi kita mawarung. Mawarung lawan kekawanan. Mawarung, oi kita mawarung. Langsung jaga warung poros. Ka Banjarbaru, manukar pisang polos. Cakep. Selamat datang di podcast Warung Poros. Hari ini buat Nyai Amang, kenapa harus berpantun di awal? Karena Amang gugup. Kembali pastinya di podcast yang dicari orang sabanwan, salam semesta, alam gaib dan alam nyata. Plus juga dunia maya, jangan lupa. Kita kembali hadir di podcast Warung Poros, dan kali ini Amang kedatangan tamu yang spesial istimewa buat Nyai. Kayak martabak. Ibaratnya tuh hari ini kita kedatangan, ini ada Mbak Polwan kita, yaitu Mbak Asi. Mbak Asi, selamat datang. Selamat datang. Aduh. Kayak apa ya lah, singgah di sini nih asa takajut-kajut gimana? Pas lewat lo pina ada nih jualan nih warung nih. Pina nih jualan nih 4 pang singgah. Itu pas banar pian basinggah. Nah, ngomong-ngomong basinggah, ulun ndak tahu pian. Ngaran piannya apa garang? Nama ulun nih, nama lengkap ulun nih Setiase. Setiase. Setia orang tuh artinya setia dan dikasihi. Jangan ya. Mantap, Bunsiden. Jadi buat Nyai, saking Amangnya nih, ibaratnya apa bahasa lautnya tuh terkejut. Amang kada ingat pakai kacamata. Mohon maaf buat Nyai. Amang kada ingat kacamata. Amangnya aja orang tuh dimaklumi aja. Mata tuha. Makanya ulun harus pakai kacamata. Mbak. Ini ulun manggilnya pian mbalah. Nah, jadi ulun pakai kacamata supaya nyaman baca. Nah, jadi yang menggatal mata kawan. Itu lain. Cara begimik yang di sini. Pian ini Polwan, tapi ulun membaca di sini ada tulisan Propam, apa itu? Nah, jadi ulun ini Polwan. Tapi ulun berdinas di fungsi Propam. Jadi dalam polisi itu ada banyak bagian-bagian. Ada satuan, ada bak, ada sat, ada si. Nah, jadi kalau yang opsional itu kayak Satreskrim, Satres Narkoba. Nah, itu yang berhubungan langsung, Satlantas berhubungan langsung dengan masyarakat. Masyarakat.
Kalau kami ini si prop ada bak, ada si. Kalau bak nih staf, bubuan staf. Kalau sini kayak si propam, siwas, apa tuh pengawasan. Pengawasannya kemana? Ke pengawasan terhadap anggota kepolisian. Oh, berarti pian ini pengawasannya kepada bubuan anggota-anggota. Kepada anggota-anggota. Jadi ibaratkannya polisi ini mengawasi masyarakat, kalau kami ini propam mengawasi polisi. Nah, itu buannya tugas bubuan propam itu sekalinya. Polisinya polisi Jar. Polisinya polisi. Berarti pian nih kamu menagur nang bubuan nang oknum-oknum lah ya Allah. Oknum-oknum yang mungkin ada something lah ya Allah. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ulun takut. Berarti pian ini lawaslah sudah jadi anggota Polri nih. Untuk jadi anggota Polri ulun ini sudah 23 tahun. Ini hampir 24 tahun kena Desember Masya ini. Allah. Nah, jadi ulun nih berdinas tidak hanya di Propam aja. Awal mulanya setelah lulus jadi polwan itu berdinas di Satuan Lalu Lintas. Nah, 9 tahun di Satuan Lalu Lintas, pindah ke Siwas. Siwas itu pengawasan. Pengawasan juga terhadap kinerja anggota. Nah, setelah di Siwas 1 tahun baru ulun pindah ke Propam. Jadi di Propam ini sudah hampir 13 tahun, jalan 14 tahun. Oh, mak lawas benar buahnya. Ibarat anak tuh sudah SMP, beranjak dewasa. Tapi dasar dasar cita-cita pian kabar itu anak jadi polwan nih. Memang mungkin sudah takdirnya. Dulu tuh anak jadi perawat bang sebenarnya. Jadi perawat. Atuju melihat perawat nih tadi. Tapi ujar Allah Ta'ala jadi polwan aja Jar. Nah, menegakkan keadilan. Karena setiap berdoa itu bila sembahyang jadikanlah hamba orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama dan negara. Jadi sekalinya penegak hukum jadinya. Itu nang mantapnya banyak cita-cita doa terkabul terjabah. Nah, akhirnya kayak si Din, Mbak Asih. Tepuk tangan sekali lagi dong. Tepuk tangan. Luar biasa. 13 tahun, 23, jalan 24 mengabdi untuk negara. Itu kan gampang-gampangan. Cuman lah buat aku nih, pian mengabdinya di daerah mana? Kebetulan dan alhamdulillahnya dari lulus polwan penempatan langsung Polres Banjarbaru. Polres Banjarbaru. Iya, jadi waktu awal mula Polres Banjarbaru terbentuk langsung penempatan di Banjarbaru. Pertama sampai wayah ini. Berarti jurang tuh lama aja bang nih. Datunya. Nah, ngomong-ngomong dato supaya tambah mencair ya lah datunya tadi Jesiden deh. Nah, ibaratnya tuh kita sambil mengopi. Nah, supaya sambil mencair. Nah, ini kebetulan Mbak Asia kita selalu dapat support dari kawan-kawan UMKM kita. Terutama kawan-kawan dari Bon Kopi. Terima kasih Bon UMKM Kopi dari Banjarbaru. Dan tadi sambil ulun ada jualan dengar ternyata tetangga pian ownernya lah. Tetangga ulun di kompleks sekalinya. Di kompleks. Menunggu ya enak kan belum berkenalan. Bujur banyaknya nyerja. Pas bener datu kalau disuruh kopi lah. Minum aja dulu ya lo. Ya ada variannya. Jadi ini ada non kopi, ada yang kopi juga. Jadi ada macam-macam. Dan Bon Kopi sudah hadir di kota Banjarmasin. Buan Banjarmasin, Buan Banjarbaru, Martapura, dan sekitarnya. Langsung aja order. Amun ada melihat gerobak Bon Kopi singgahi lah. Harganya terjangkau. Nah, pian rasai. Pian sudah merasai kah? Merasai tadi pang sudah nyaman pang lah. Tetangga pulang di situ. Minum dulu kita. Nyaman nah Bon Kopi nah. Pian Banjarbaru berarti mulai awal Polres Banjarbaru itu kan? Waktu itu kan Polres Banjarbaru pembentukan pertama itu tahun 2002 akhir. 2023 awal ulun penempatan Polres Banjarbaru. Jadi mulai kantor yang lama ya. Kantor lama di mana, Bu? Yang sekarang jadi Rumah Sakit Bayangkara. Nah, itu yang dibangun Rumah Sakit Bayangkara itu. Nah, terus pindah ke kantor baru, dibikinkan kantor baru yang sekarang ditempati. Wah, luar biasa nih. Berarti si Deni ibaratnya salah satu
pelopor tadi ya Allah, iya, tadi juga jauh bener. Alhamdulillah dari awal sampai sekarang. Harus sungkem bubuan kayak ulun nih. Kada amang-amang nih kan pian ya alhamdulillah Raja Namrud pun saut kesaruannya. Saking tuanya tadi. Ketuhaan bener ya Allah. Bo kita lanjut na bola. Ini kan ulun melihat nih ibu nih kan berarti sudah 23 tahun jalan 24 berkarir. Banyak sudah dilalui bola sebagai anggota Polri ini pastinya. Alhamdulillah ibaratnya jer orang tuh naik turun pasang surut tapi alhamdulillah naik terus. Alhamdulillah naik terus. Pasang terus. Mudahan selamanya nang kayak itu ya. Amin. Jangan ada turun, jangan ada surut. Kita nih berdoanya pasang terus naik terus ya lah. Lancar aja terus bola. Lancar aja terus. Ada kendala lah bos biasanya bos sebagai pengabdi masyarakat terutama sebagai anggota Polri pian waktu bertugas dulu tuh atau sekarang nggak? Ibaratnya waktu dulu itu kita tuh sangat bangga jadi anggota Polri itu karena masyarakat tuh sangat segan dengan kita. Nah tapi kesininya karena terlalu sudah banyak media sosial dan segala macam, jadi kadang-kadang ada hujatan, ada dari masyarakat tuh kadang membuat kita jadi kayak gimana juga gitu. Nah ya sebagai anggota polisi apalagi yang banyak menghujat polisi apa segala macam dan tidak tahu yang ibaratnya sebenarnya karena di dalam polisi ini tidak semua orang, tidak semua anggota Polri itu yang ibaratnya anggap aja nakal, bejat lah gitu. Nah masih banyak yang baik, cuman karena ibaratnya nilai setitik, gara-gara nilai setitik rusak susu sebelah maju orang. Nah itu pang jadinya ibaratnya banyak masyarakat nih ya teredukasi yang kada baik. Iya, apalagi kan framing sekarang tuh potongan-potongan video tuh yang banyak yang diambilnya yang buruknya tersebar di media. Akhirnya hujatan tuh banyak ke polisi tapi tidak melihat yang perbuatan baiknya. Itu nang disambat orang tuh kuak. Iya, yang hawak itu banyak. Oh, berarti ada juga Bang Bolan. Memang ibaratnya kita seberatan nih apapun profesinya manusia juga. Ada perasaan juga. Jadi baik-baiklah, bijak-bijaklah ya Allah, saling menghargai, menghormati. Iya, karena ibaratnya polisi, masyarakat juga. Nah, Bo, ini kan pian sebagai propam nih sudah jalan 13 tahun bonya banyak juga nih cerita nang rame-rame menarik bola. Apa aja teh Bo nang ibaratnya nang sudah pian disiplinkan dari para kawanan nang anggota-anggota. Dari anggota-anggota ini banyak. Apalagi yang ibaratkannya jiwa-jiwa muda. Nah, banyak yang ibaratkannya hanya jadi polisi, merasa ada power, lalu rada sombong di tengah masyarakat, jadi merasa punya kekuatan, jadi kayak semena-mena kadang terhadap masyarakat. Jadi yang kayak itu kita beri teguran, kita beri hukuman, jadi tidak kita biarkan. Tidak kita biarkan, tapi kita tegur, kita beri teguran, kita beri hukuman, sehingga ada efek jerak bagi anggota Polri yang sering melakukan pelanggaran. Berarti buan ini ibaratnya wasitnya juga bola ada. Jadi ibaratnya kehadiran kami ini mengontrol anggota-anggota yang nakal dalam tanda kutip yang nakal. Sekira ada rasa diawasi, Jadi karena propam itu juga bertindak sebagai perisai hukum yang memastikan personel Polri itu bertindak secara profesional, humanis dan berintegritas. Oh berarti pian ibaratnya tuh salah satu mbak isi andil juga bola. Ibaratnya mendidik nang ibaratnya anggota-anggota. Nah ini ulun misalkan nih bola. Nang kayak pian ini kan lumayan luar biasa juga boy gawiannya bola. Alhamdulillah. Menindak polisi yang oknum yang ada sedikit yang ada macam-macam gitu nah. Ada rasa bosan atau jenuh lah Bo, mon bagagawian kayak gitu Bo. Kalau rasa bosan dan jenuh itu kededapang karena kita menciptakan suasana di lingkungan kerja itu yang aman, yang nyaman lah, yang nyaman. Jadi ada sisi kita bekerja, ada sisi kita bercanda sesama kawan di kantor. Jadi pergaulan di kantor itu tidak membosankan.
Oh, berarti salah satu pentingnya juga pula ibaratnya kita tuh menjaga kayak apa rasa kita, feel kita nih pas pegawaian. Apalagi nang ibaratnya yang ditindak atau didisiplinkan ya ibaratnya ya kepribadiannya harus dibentuk. Iya, karena kan yang ditindak nih kadang-kadang sudah disariki, ada yang masih, ada yang kada. Nah, jadi yang ada yang berulang melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita yang sebagai pemeriksa atau yang sebagai menghadapi ini gregitan juga nih. Nah, itu Kang. Jadi sambil dipadahi, sambil diberikan apa wejangan-wejangan sekira mau berubah yang lebih baik lagi kayak gitu. Nah, itu buannya luar biasa nih jawabannya. Lawan juga bola, nang kadang kita bola. Nah kayak kawan dulu nih boy, ada juga guru boy. Jadinya aku mendidik anak orang tua aku ada pandang bulu, jar anak siapa kan. Nah buan ya pian bang propam bo, kada pandang bulu lah bo. Untuk menindak anggota-anggota atau oknum yang itu. Kalau kami tidak ada pandang bulu, sesuai kesalahannya. Ibaratnya kesalahannya berat, ya hukumannya berat juga. Kalau sesuai kesalahannya ringan, masih bisa dibimbing, dipadahi, ya ringan juga. Jadi sesuai kesalahan yang dilakukan. Jadi ibaratnya tingkat-tingkat kesalahannya seperti apa dan tingkat-tingkat penyelesaiannya seperti apa. Kita sudah ada diatur dalam perkap-perkap yang sudah dikeluarkan dari Kabid Propam, Kasubdit Propam Mabes gitu. Wah, ini berarti penting banget buatnya. Karena kita bertindak pun tidak semena-mena bertindak. Jadi kadang-kadang ada aturan-aturan yang harus kita inikan. Oh, berarti kita nih ibaratnya tuh lawan bubuhan sidin menegakkan nih jasa anggota atau oknum yang tadi yang mungkin ada yang berkelakuan bola dengan secara adil tidak pandang bulu buahnya. Nah ini penting banget. Nah amun diri kayak masyarakat luas bang Bo, kan misalkan nih Bo, kan pian menindak ke polisi yang anu tadi. Ke polisi. Kalau misalkan masyarakat nih Bo, nang kayak Amang nih kan Bo, nang ada gue nang ibaratnya ada problem misalkan contoh lawan anggota gue, oknum anggota nih, apakah ulun nih kawa Bo nang kayak belaporan siapa ulun nih atau salaman aja minta maaf ulun nang minta maaf. Misalkan. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang merasa keberatan dengan tingkah laku atau perbuatan oknum kepolisian, anggota kepolisian, jadi di Propam Mabes Polri itu membuat pengaduan cepat Propam Polri. Jadi pian tinggal men-scan, lapor beres. Cuman ya tadi identitas pelapor harus jelas, kronologi lengkap kejadian kayak apa harus jelas, bukti pendukungnya berupa dokumentasinya. Jadi kalau ada itu semua lengkap, pian scan, karena masuk ke login, mengisi data apa segala macam, langsung klik. Nanti laporan langsung sampai ke Mabes Polri. Langsung Mabes Polri yang menangani. Nanti dari Mabes dipilah. Itu masuknya kemana anunya nih, oknumnya nih dari mana, dari Polda mana. Jadi nanti Mabes yang menghubungi Kabid Propam di Propam Polda. Nanti Polda ini Polres mana. Jadi Polda karena menghubungi Polres yang bersangkutan. Polres nanti Propamnya yang seperti kami akan memanggil anggota yang bersangkutan. Jadi dimintai keterangan, dipanggil yang melaporkan, jadi selesaikan di situ. Berarti Bo untuk yang kayak ulun tadi masalahnya tadi, kawa ulun langsung scan QR tadi tuh. Kawa pian langsung scan QR ini lewat HP pian. Ini berarti pengaduan cepat Propam Polri ini perdana kah Bo sudah Bo di? Ini sudah berapa bulan berjalan. Jadi ini laporan tuh sudah masuk, sudah banyak yang masuk dan sudah banyak yang diselesaikan. Jadi setiap waktu dan setiap saat kita selalu menghimbau untuk masyarakat apabila tidak puas dengan pelayanan Polri, silahkan. Jadi apapun permasalahannya silahkan dilaporkan ke sini. Nah, buannya ini ada program yaitu pengaduan cepat Propam Polri.
Scan, lapor, beres. Lapor, beres. Nah, nih scan-nya. Siu. Ini ada di sini. Iya. Ibu, Mbak sih. Jadi kearianduan ini ibaratkannya dibuat itu adalah layanan pengaduan masyarakat. Jadi sampaikan pengaduan Anda terkait pelayanan Polri secara mudah, cepat dan aman. Gitu, Bang. Berarti QR-nya nih Bu disebarkan kah atau diandak di sana sini? Jadi QR ini ada di ibaratnya tuh semua Polres, semua Polsek tuh ada ini nanti ditaruh di kelurahan. Sosialisasi kita tentang kearianduan ini sudah berjalan di kelurahan, di tempat pelayanan publik, semua. Jadi orang bisa dengan mudah memberikan keluhan apa yang bersangkut dengan kepolisian. Yang penting tadi ada identitas pelapornya. Ada identitas pelapornya. Kronologinya kronologi lengkapnya kayak apa yang jelas sama bukti dukungnya. Nah, ini kayak ulun kan Bu, misalkan Amang utuh nih melaporkan oknum anggota A nih. Ini terjamin lah Bu keamanan ulun nih Bu. Keamanan identitas ulun nih. Keamanan pian terjamin, dilindungi. Yang benar-benar, yang salah-salah. Wah mantap Bu. Berarti adil ya Bu. Adil pokoknya. Sedemikian rupa di Propam Polri itu membuat ini untuk membuat masyarakat itu merasa aman, nyaman. Nah, aman, nyaman dan dimudahkan lah. Nah, Bu, Amang anak Batakon pulang. Hai, Ibu pulang amba sih. Seumuran duanya. Seumuran kami ini. Mbak, ulun nih misalkan nih. Misalkan kadata pahwal lawan bermasalah lawan anggotanya, lawan oknumnya. Tapi bermasalah lawan keluarganya, Bang, misalkan lawan bini sidin kah atau lawan laki sidin kah atau lawan anak sidin kah? Itu apakah ulun harus melapor lewat scan QR nih kah juga? Ya Pak. Kalau ibaratkannya itu bisa datangi kami langsung. Datangi bisa. Langsung. Jadi kami bantu untuk menyelesaikan. Yang penting terkonsultasikan. Ini permasalahannya ini apa akarnya. Nanti kita beri solusinya. Kita panggil anggotanya. Apakah ini bagaimana penyelesaiannya, kekeluargaan kah? Karena kami pun menerima siapapun yang ingin datang melaporkan, kami terima dengan baik. Jadi kami sambil beri masukan gitu. Berarti ini sudah berjalan lah ini. Sudah berjalan ini. Berapa lama sudah nih Mbak sih? Kearianduan ini sudah disosialisasikan mulai akhir 2025 sampai dengan bulan April ini sekitar 4 bulan. Dan pengaduan itu sudah banyak masuk. Alhamdulillah masyarakat tuh responnya bagus. Di Banjarbaru iya, enggak di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi karena ibaratnya kearianduan ini karena kita ini sudah masuk globalisasi kan, era globalisasi. Jadi di Propam Mabes mengadakan program kearianduan ini sebagai respon terhadap tantangan era digital ini. Jadi permasalahan yang kompleks di tengah arus globalisasi ini tersampaikan dengan mudah. Tanpa harus kita kan belum tentu ibaratkannya misalnya di pelosok mana mau ke polsek jauh. Nah, kayak apanya hendak melaporkan. Jadi dengan kearianduan ini yang ada kita sosialisasikan ke kelurahan, ke apa mempermudah masyarakat untuk melaporkan. Berarti sekarang masyarakat di mana aja mudah dimudahkan. Asal ada internet, ada handphone, scan QR saja, amun ada permasalahan dengan anggota Polri. Bu pulang Mbak sih ya. Ulun nih barang aja apa kamu kah Mbak kada baju seragam Bang, jadi Amang nih tagagain juga. Rancang Amang nih datangi Bu lampian kayak pian ini sama seragam, tapi Bu pandiran di sini rame. Bekisahan ya kalah. Bekisahan. Nah, Amang nih kan di warung nih, Nah, misalkan juga kan ada yang kadang kita itu di masyarakat lah ya Allah. Kan di warung ini kan banyak orang pambiran ABCD. Nah, misalkan ada juga orang yang pernah dirugikan tapi sudah lawas kasusnya tuh, kawalah dia melapor ke sini. Kalau misalnya masih buktinya ada, bukti dukungnya ada, ibaratnya kronologinya jelas, bisa pian laporkan. Dan kami siap membantu untuk proses pelaporan gitu,
Oh ini berarti ibaratnya tuh gasan kita nih masyarakat terbuka juga. Karena ibaratnya polisi ini semakin ke depan harus semakin profesional, integritasnya harus lebih tinggi gitu. Wah luar biasa nih, banyak penambahan wawasan beban kita masyarakat buahnya atas ibarat kedatangan Mbak sini datang ke sini. Nah nih ulun anak betakun lah. Nah ini kan ibaratnya nih sudah berjalan beberapa bulan nih. Nang di Banjarbaru nih. Adakah nang kasus sudah ada kaitan? Untuk di Banjarbaru sendiri kemarin itu baru satu. Dan sudah diselesaikan. Alhamdulillah sudah terselesaikan dengan baik dan damai. Jadi masyarakat merasa berterima kasih juga. Nah, jadi laporan itu masuk ke Mabes, Mabes ke Polda, Polda ke kita ke Polres. Jadi kita selesaikan, dipertemukan antara pelapor dan yang terlapor. Nah, diselesaikan, alhamdulillah sudah selesai dengan baik. Dan itu pastinya secara kekeluargaan, musyawarah, seberatan akhirnya kembali damai. Kembali damai. Nah, itu yang harus diciptakan pastinya, Mbak lah. Nah, wah ini luar biasa. Salah satu terobosan dari Polri untuk Indonesia, untuk masyarakatnya luar biasa. Tepuk tangan sekali kita. Wow. Nah, Amang nih kan ibaratnya nih gasan masyarakat, bubuhan penonton. Nih poros ya pastinya banyak bener nih Mbak. Sebanyak bener. Ada nang ibaratnya cita-cita jadi ABC yang kayak pian tadi kan ada cita bahari. Nah, misalkan nih hendak juga nih buan penonton nih cita-cita nang kayak pian nih, adakah dulu tuh langkah-langkahnya yang waktu pian persiapkan? Masih ingat lah pian Mbak itu? Jadi ibaratkannya kita tuh cita-cita harus setinggi langit. Jadi apapun cita-citanya, apapun keinginannya, jangan lupa dulu usaha. Habis usaha jangan lupa doa. Masya Allah. Dan restu orang tua. Nah, jadi amunnya itu ada ketiga-tiganya, insya Allah jalannya mudah. Nah, kita berusaha tanpa doa kada bakalan jadi apa-apa karena semua tergantung Allah Ta'ala. Nah, jadi ibaratkannya bihimat kita berusaha sembahyang kada. Nah, berdoa kada minta lawan yang ampunnya. Kada jadi apa-apa. Bujur. Nah, jadi ibaratnya harus seimbang kita. Usaha ada, doa minta lawan Allah Ta'ala. Nah, intinya tuh kan Allah Ta'ala juga. Bujur. Wah, ini nang buahnya langsung luar biasa. Si Dini memberikan ibaratnya wawasan, lawan ada siraman rohani kita. Ustazah pinanya. Bahas ini pas mana pian ustaz tuh loh ustazahnya. Pengalaman. Namun bahas sendiri Bang, saat ini kan ibaratnya masyarakat pian menamai masyarakat pastinya banyak benar lah. Kepuasan masyarakat terhadap kawanan nang ibaratnya Polri ya kan, nang ibaratnya pian juga sebagai anggota juga banyaklah yang ibaratnya baik-baik lawan beban pian gitu nah. Alhamdulillah selama ini yang ulun alami tidak pernah mengamuni orang yang mencaci maki kita. Bertetangga bertetangga apalagi tidak pernah ada yang mencaci maki kita ataupun yang menjelek-jelekan kita tuh tidak pernah. Ya mudah-mudahan ibaratnya di depan baik ya belakang baik juga gitu. Nah, jangan sampai di depan kita baik, di belakang kita nggak baik. Nah, jadi alhamdulillah selama ini ibaratnya kawanan, masyarakat ibaratnya malah menghargai kita. Ibaratnya permasalahan apapun yang ada seperti di komplek kan pasti minta sarannya ke kita. Kayak apa pian sebagai anggota Polri ulun nih minta saran ini kita berikan saran masukan yang baik. Jadi alhamdulillah selama ini tidak pernah menemui yang seperti yang terjadi di medsos itu yang polisi dicaci maki. Alhamdulillah kita tidak pernah. Warga Banjarbaru, masyarakat Banjarbaru itu memang kita apalagi ibaratnya warga Kalimantan adabnya memang luar biasa, sangat bagus. Adab kita, akhlak kita, adab kita, akhlak kita. Ibaratnya kayak demo-demo pun kada ada yang sampai anarkis alhamdulillah. Kita di sini selalu menjaga ya Allah untuk berdamai. Ibaratnya jangan sampai berlarut-larut amun ada bermasalah. Maka dari itu amun ada masalah buan pian bisa langsung aja lewat yanduan tadi. Nah, daripada kita ke medsos ada tujuan selesai.
komen netizen aja yang banyak. Nah, baik kita laporkan aja ke sini aja. Amun ada masalah lawan oknum anggota. Amun ada masalah lawan oknum anggota, jangan ke medsos ibaratnya. Medsos ini kan netizen menambah-nambahi semakin panas. Baik kita ada masalah dengan oknum kepolisian, laporkan ke Aryan Duan. Nah, langsung tepang teratasi. Karena ada propam menangahi. Manis kasih juga. Lawannya tadi ada orang tuh kayak ibaratnya kayak pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Amang hafal benar. Rancak apa pegadaian kan? Imbah bulan puasa. Marah saja Pang. Lawan pas anak-anak sekolah. Begayaan lah buat jalan sama lah. Iklan pulang. Tapi dasar bujar. Nah mungkin Pian ada juga nih hendak disampaikan tentang yang dua nih juga tambahannya. Misalnya jalan masyarakat nih. Karena Poros Kalimantan ini tidak hanya ditonton warga Banjarbaru aja nih, yang wilayah hukum Pian nih, wilayah hukum Pian. Tapi ini salawat se-Indonesiaan lawan sampai dunia internasional. Masya Allah. Berarti kan bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Bahasa Anpian aja. Kami dari Propam Polres Banjarbaru ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya Kota Banjarbaru, bahwa kami dari Dipropam Mabes Polri itu memiliki program Ki Aryan Duan. Jadi permasalahan masyarakat apapun yang berhubungan dengan oknum kepolisian bisa dilaporkan di Ki Aryan Duan. Scan, lapor, beres. Jadi Ki Aryan Duan ini adalah pengaduan masyarakat. Sampaikan pengaduan Anda terkait pelayanan dan perilaku anggota Polri secara mudah, cepat, dan aman. Program ini untuk mempermudah masyarakat, baik dari yang pelosok, yang ibaratnya jauh dari polsek, polres, bisa untuk menyampaikan pengaduannya lewat scan barcode ini aja. Yang penting ada internet di sana. Betul. Nah, tapi ibaratnya tidak serta-merta kalau hanya laporan ini aja diterima, tapi harus ada identitas pelapor yang lengkap. Nah, terus kronologi lengkap dan jelas untuk kejadiannya dan ada bukti dukungnya. Jadi kita bisa menyeleksi apa aja yang dilaporkan orang ini. Jadi kalau sudah semua lengkap, nanti maka proses pengaduannya akan berjalan. Betul. Dan misalkan ada yang pindah bermain-main, men-scan QR nih hanya untuk main-main, niatnya pula atau balah, ini bisa kena tindak hukumnya lah. Iya. Nah, karena ibaratnya mempermainkan kan, betul. Ibaratnya mencemarkan nama baik jadinya. Jadi tapi apabila tidak lengkap kronologi kejadian dan buktinya tidak akan terima juga di aplikasinya. Tidak digubris. Nah, berarti Buan Nyai ini sudah langsung aja Buan Pian sudah teredukasi. Mudah-mudahan kita berdamai aja hidup nih, mencari ridho ilahi aja toh. Mencari rezekinya lancar aja seperti di tadi pasang terus banyunya. Pasang terus banyunya jangan surut ya lo. Jadi semakin ibaratnya ada program ini, polisi pun semakin baik. Nah, tidak ada lagi oknum-oknum yang nakal, oknum kepolisian yang nakal. Jadi polisi semakin baik, semakin profesional, masyarakatnya pun juga semakin bagus. Betul. Dan merasa aman dan nyaman. Iya, merasa karena aman selalu dia Yomi tadi. Salam presisi. Apa? Karena rancak acara Amang melihat salam presisi lah. Salam presisi apa lah Mang. Berarti Jarum Baasih ini salah satu edukasi nang ibaratnya kebanggaan kita lah. Terima kasih benar juga Amang ini sudah disinggahi di warung Poros nih. Karena Amang ini kan ibaratnya kada sekali dua didatangi tamu di sini. Nah, kita mengedukasi masyarakat juga. Kada hanya tertawaan, hiburan apa-apa di sini. Tapi juga sedikit penambahan wawasan edukasi. Dan amun Buhan Pian ada problem, ada something tadi dengan anggota oknum Polri ya bisa tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Asih, caranya cukup mudah sekarang. Yang penting jangan lupa ada beberapa tahapannya tadi, yaitu identitasnya, kemudian kronologinya harus lengkap,
dan juga ada bukti pendukungnya. Nah, apa tadi slogannya tadi? Slogannya tadi scan, lapor, beres. Nah, tepuk tangannya dong. Bahasanya luar biasa. Nah, amun bebuhan pian juga berjalan ke Polres Banjarbaru lah. Barang ibu apa kah? Nah, datangi sini. Mana bahasa singgah. Ada aja Banyu Aqua. Nah. Mana pepandiran konsultasi kalon sidin mah wajar ya. Wajar. Datangi sini. Tapi hanya bisa buka ruangan, ya sudah orang. Hanya ditakutnya ada apa? Langsung ya Allah. Tak ibar soang. Tapi humanis. Ulun yakin bebuhan anggota semuanya seluruh Indonesia nih anggota Polri ini humanis bertahan. Amin. Karena ulun keingatan dahulu waktu halus polisi yang ulun ingat tuh adalah sepupu kai ulun. Polisi Johan dulu sih. Lawan Amang Joko yang dulu di Polres Banjarmasin rasanya. Ulun ingat benar bahar itu. Polisi-polisi yang pertama yang ulun kenal. Sampai ulun ingat. Karena ulun ketujuh main borgol sih. Kai geser apa kai? Jalan. Ketawa aja sih dia kalau melihatnya kalau. Imong sini wah. Ini terdidik nih. Insya Allah nih jadi anggota di sini. Alhamdulillah sampai wain anggota masyarakat. Anggota masyarakat, anggota keluarga, dan anggota pramuka. Tapi lo nemong pastinya kepada Polri, tentunya Kepolisian Republik Indonesia yang selalu memberikan inovasi untuk masyarakat dan semuanya. Nah, ulun terima kasih Gasan Bahasih. Terima kasih banyak. Hadir sudah ke Warung Amang. Nah, ngomong-ngomong tadi Amang nawari banyu aja. Pada ingat lawan pisang polos. Pisang nih tadi lah, pisang polos nih tadi lah. Pisang polos nih namanya. Anu menggoreng sorangan kapian. Ini alhamdulillah tadi menggoreng sorangan. Tapi pakai tangan ke depan. Oh iya kan. Pakai tangan. Pintar juga pian menggoreng lah, pindah halus-halus ke gorengnya. Nih dua bentuknya pian pulang mentas ulun. Jadi ibunya kebanggaan kita bersama-sama hadir kembali bersama Polri dan mudah-mudahan maju terus, sukses terus, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Selalu bertugas dan mengayomi masyarakat. Mudah-mudahan kita kebanggaan untuk kita semua. Nah, ulun mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Mbak Asih. Ulun terima kasih banyak juga. Ada Instagram kah? Ada. Nah nih, apa Instagram pian? Bisa follow ulun di Setiasih 84. Newe. Nah. Lawan ya akun Polres ada ya? Akun Polres ada, akun Propam. Nah, ini. Nah. Dan juga ini QR-nya. Nah, QR-nya. Editor haur hari ini editor. Yang elah ini. Editor. Baik, ulun Amang Uto pamit dan ulun Setiasih pamit. Sampai jumpa. Jangan lupa baca terus Poros Kalimantan. Website, kemudian TikTok, Facebook, Instagram, X-Street, dan nonton terus podcast Warung Poros. Dan komen siapa lagi yang akan kita undang. Datangi terus dan nonton terus di channel YouTube Poros Kalimantan. Dadah. Assalamualaikum.